Kalau kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, jangan sekali-kali pernah mengukur atau menilai, apalagi membandingkan dengan kebaikan manusia. Yeremia pernah berkata, kebaikan manusia itu enggak lebih bagus dari kain gombal. Itu kitab Yeremia. Jadi kalau kita bisa buat baik, lalu dibandingkan dengan kebaikan Tuhan, enggak ada apa-apanya. Kalau gereja saudara dalam bulan ini memilih tema betapa baiknya Tuhan itu, 12 tahun penyertaan Tuhan. Saudara yang baru-baru bergabung, saya ingin cerita. Saya minta Pastor Jeffrey dan keluarga, Pastor Jose, dan yang pertama-pertama ikut setiap Sabtu jam 6, jam 5 Jeff kumpul di rumah itu. Jam 5 setiap Sabtu mereka kumpul di rumah Bapak Tony Rahmat di Jalan Ridwan 1 nomor 6 Patal Senayan. Setiap Sabtu pagi. Mereka itu bukan orang pengangguran. Di situ mereka berkumpul, berdoa. Belum tahu mau jadi apa, belum tahu. Tapi Roh Kudus pimpin. Nah 12 tahun dihitung dari situ atau bukan? Dihitung dari mana 12 tahun itu? Oh di gedung ini? Bukan, 90-an. Jadi termasuk Menara Gracia juga. Oh dari 99, oke. Saudara, ada air mata yang mereka bayar. Ada kesulitan, ada tantangan yang mereka bayar. Maka itu kalau bulan ini tema kita adalah kebaikan Tuhan. Cuma satu tujuan Tuhan. Dia tidak ingin kita hanya menikmati kebaikan itu sendiri, tapi Tuhan ingin bagikan kepada yang lain. Saya ulangi lagi, kita tidak hanya merayakan dan mensyukuri kebaikan Tuhan, tapi Tuhan ingin apa yang kita terima sebagai kebaikan itu bagikan kepada orang lain. Ayo kita mulai. Apa itu kebaikan Tuhan? Saudara, kebaikan Tuhan tidak bisa dihitung dengan apa kebaikan manusia. Satu, sampai kitab Wahyu, ya itu akhir daripada firman Tuhan. Yesus Tuhan kita tetap disebut anak Daud. Mungkin saudara nggak bisa membayangkan apa salahnya kalau Yesus disebut anak Daud. Wow, itu perkara besar, saudara. Kalau Yesus Tuhan disebut anak Daud, berarti dia itu anak pezina, anak pembunuh. Ya tidak, saudara? Loh, kok diam saja, saya tanya ini. Kalau Yesus sampai pada kitab Wahyu disebut anak Daud, berarti dia itu anak pezina, anak pembunuh, anak penjahat. Jelas tidak ada waktu untuk mengingat kembali kesalahan itu. Saudara buka nanti 2 Samuel 11 di rumah saja, nggak di sini. Dari situ kita melihat betapa jahatnya dan najisnya dan rusaknya Daud itu. Ngeri sekali. Batsheba yang diambil dengan paksa dari istri Uria itu nggak main-main. Kalau saudara baca Matius 1 ayat 6, di situ kebaikan Tuhan kita rasakan. Silakan buka, itu cuma satu ayat jadi pendek bisa dilihat. Dan catatan itu ada sampai hari ini. Dan tulisan itu, arsip itu akan ada sepanjang dunia ini masih ada. Ditulis dalam Matius 1 ayat 6. Daud mempunyai anak siapa? Loh, baca di situ. Salomo dari istri Uria. Saudara tahu nggak arti ayat itu? Itulah kebaikan Tuhan. Maka itu, maaf saya kalau ngomong kasar betul, yang sudah menikah dan ingin cerai, lebih baik mati kamu. Dah gitu saja dalam nama Yesus. Loh kok tertawa? Serius? Kenapa saya berkata seperti itu? Ada 3 alasan. Nomor 1, firman berkata dalam Efesus pasal 5, begitu laki-laki menikah dia jadi suami, fungsinya adalah kepala. Begitu seorang gadis menikah dia jadi istri, fungsinya adalah tubuh. Jadi orang yang menikah berarti tubuhnya suami dipotong, tinggal kepala saja. Kepalanya si istri dipotong, tinggal tubuhnya saja. Nah, kepalanya istri ditancapkan ke tubuhnya suami, itu yang dikubur. Karena sudah mati, yang hidup hanya kepala dan tubuh.
Nah, kalau bercerai itu begini. Siapa sering sakit kepala? Pasti ada, bukan? Sakit kepala menjengkelkan. Apakah tubuh beralasan, aku mau ganti kepala lain, kepala ini bikin repot terus. Nah, kalau tubuhnya motong kepalanya itu artinya apa? Loh, masa nggak ngerti? Artinya apa? Bunuh diri. Jadi kalau tubuh istri menceraikan suaminya, dia mati. Bulan Juni yang lalu saya dari Singapura. Saya nemani Billy Yuriko. Saya kenal dia sejak dia masih kecil. Nah, ternyata di Singapura saya ketemu banyak orang sakit. Ada yang cerita Singapura negara hebat, saudara. Agustus tahun 2009 saya punya data dari Singapura. Pasien, jadi negara itu negara unik, turis sakit istilahnya. Yang datang ke Singapura selama tahun 2009 itu jumlahnya hampir 700.000 orang. Itu turis sakit, belum turis belanja dan turis-turis yang lain. Nah, dari 680.000 orang atau pasien, 63% itu orang Indonesia. Luar biasa negara itu. Oke, nah saya ketemu ada orang sudah jual 2 rumah untuk berobat. Operasi sudah berkali-kali hanya supaya tubuhnya sehat. Belum selesai. Mereka sampai bilang mau bagaimana lagi, mau jual apa lagi, kami nggak ada. Betapa menderitanya. Nah, apakah sebagai kepala ketika melihat tubuhnya sakit terus sampai habisin 2 rumah buat operasi, terus kepala bilang, kalau aku melihara kamu terus, aku jadi miskin betul gara-gara kamu. Lebih baik aku potong kamu, aku ganti tubuh lain. Ngerti ilustrasi itu? Jadi kepala dengan tubuh. Bagaimanapun kita mengecewakan, maka tetap tidak boleh ada kata cerai. Maka itu satu-satunya buku di dunia ini, satu-satunya buku yang ada statement I hate divorce. Itu cuma Alkitab, Malayaki 2 ayat 16. Apakah tanpa alasan? Malayaki 2 ayat 16. Yang belum tahu silakan catat. Kira-kira apakah tanpa alasan Yahweh Tuhan kita bicara seperti itu? Tidak, alasannya adalah ini. Cerai mati artinya. Karena apa? Memotong kepalanya atau memotong tubuhnya sendiri. Begitu dengar. Saya percaya di gereja ini begitu hebat cara saudara menangani masalah pernikahan dari sebelum menikah sampai menikah. Luar biasa. Tapi tolong beritahu teman-teman yang lain. Yang kedua, kenapa harus mati kalau cerai? Perceraian itu membunuh anak-anak saudara. Maaf, bagi saudara yang bertumbuh dewasa dengan perceraian orang tua, betapa sakitnya. Orang tua yang bercerai itu merobek kehidupan anak saudara. Kalau anak itu dirobek hidupnya, matilah dia. Hei orang tua, jangan egois. Saya menghitungnya begini, saudara. Dengarkan baik-baik. Yang mau cerai, matilah kamu dalam nama Yesus. Dengar itu baik-baik. Anak saya jadi lawyer. Roni di mana? Itu diangkat tangan. Ini pengacara. Mungkin dia satu-satunya kantor pengacara di Indonesia yang statement perusahaan mereka, dia bilang kantor kami tidak akan pernah ngurus perceraian. Buat kantor pengacara, ngurus perceraian itu paling banyak duit. Tapi di mereka tidak. Dengarkan, anak-anak itu bagian dari 2 orang itu. Katakan amin. Ketika mereka ditanya, kamu mau ikut papa atau mau ikut mama? Kalimat itu merobek jiwa mereka dan mereka mati. Maka itu tolong yang orang tuanya bercerai, sampaikan terus kepada banyak orang betapa menderitanya anak-anak yang orang tua cerai. Mati. Nomor 3, saudara. Mengapa saya berkata yang mau cerai mati? Saya dikenal di Indonesia, kalau saya memberkati pernikahan, itu pengantin laki saya akan cecer habis-habisan. Dan salah satu kalimat yang harus diucapkan, kalau nggak berani pernikahan batal. Jadi kalau saudara nanti mau minta nikah dengan saya akan ngomong, aku berjanji kalau aku selingkuh mati. Tolong beritahu Pastor Rose kalau Ricky menikah suruh ngucapan itu tanggal 8 Oktober nanti ya. Serius. Wah, suatu kali saudara ada orang gak setuju. Saya tanya, kenapa gak setuju? Wah, itu kejam sekali. Saya ngomong gini aja. Kalau memang tidak ada niatan selingkuh, ngapain takut ngomong?
Loh, jawab. Nggak usah Kalau kamu nggak berani ngomong, dasarmu selingkuh, udah gitu saja. Tolong ya, yang laki-laki jangan jadi bajingan, awas. Itu menghancurkan anak-anak. Karena itu mati. Dengar suami-suami, ayo kita bertobat sungguh-sungguh untuk itu. Oke, saya lanjut. Jadi di Matius 1 ayat 6, saudara. Sampai ayat itu ditulis, kira-kira peristiwanya sudah hampir 2000 tahun. Karena dari zaman Daud sampai ke zaman Yesus Tuhan kita itu hampir 2000 tahun. Bayangkan. Nah, sampai hari ini berarti 4000 tahun. Ternyata catatan di surga, Batsheba tetap istri Uria, bukan istri Daud. Saudara bayangkan, apa itu nggak jadi duri buat Daud? Belum, betul tidak? Ternyata ini bukan istrinya. Sebab surga mencatat pernikahan cuma sekali. Jangan tersinggung dulu. Yang sudah terlanjur cukup sekali. 2 kali mati. Dah gitu saja. Awas kamu. Karena saudara belum tahu kebenaran ini. Dengar baik-baik. Kalau dunia masih ada 1000 tahun lagi, maka catatannya tetap bahwa Salomo lahir dari Batsheba yang adalah istri Uria, bukan istri Daud. Tapi Tuhan baik. Tuhan gak pernah benci Daud. Katakan amin. Dia sayangnya luar biasa. Maka itu sampai kitab Wahyu, Yesus yang hebat itu tetap disebut anak Daud. Berarti Yesus itu anak bajingan, anak pecina, anak pembunuh, anak penjahat. Ngeri gak itu? Bagian yang berikut, musuh kebaikan Tuhan. Dengar ini ya. Musuh kebaikan Tuhan itu bukan setan. Salah. Kalau kita ada apa-apa setan, ini gara-gara setan, ini gara-gara setan. Awas, biasanya orang-orang Pentekoste karismatik suka begitu itu. Dikit-dikit nyalakan setan, dikit-dikit nyalakan setan. Saya beritahu ya, karena Papa pernah beritahu saya itu. Setan itu nggak usah disalahkan, dari dulu sudah salah. Ngapain buang-buang waktu nyalain setan? Jadi yang harus kita salahkan adalah diri kita sendiri. Betul? Kalau terjadi apa-apa dalam hidup kita itu gara-gara kita, bukan gara-gara orang lain. Nah, ini dia. Musuh kebaikan Tuhan itu cuma satu, bukan setan. Catat. Musuh kebaikan Tuhan adalah agama. Ngeri. Saya ulangi lagi. Musuh dari kebaikan Tuhan adalah agama. Agama itu buatan setan, saudara. Mau agama apa saja. Apa buktinya? Saya berani berkata setegas itu. Orang paling jahat di dunia adalah orang yang beragama. Sebab perang yang gak pernah selesai sampai hari ini, perang agama. Dan atas nama agama orang membunuh orang. Katakan amin, gak usah takut-takut. Ngeri agama itu, saudara. Dan sampai hari ini terjadi. Ketika kekristenan jadi agama, jadi rusak. Kenapa musuh kebaikan Tuhan adalah agama? Karena begitu mendengar kata agama, yang muncul cuma satu, penghakiman. Jawab ya atau tidak. Lihat kasus-kasus pengadilan yang diadili di dalam, yang di luar itu siapa dan ngapain orang-orang itu. Sok hebat betul. Nah, mari kita melihat kebaikan Tuhan secara utuh. Dan ini sungguh luar biasa. Yang dunia harus tahu dan dunia membutuhkan ini. Maaf, saya beri contoh yang kurang baik, tapi ini fakta. Saya minta saudara jawab dengan jujur. Saya berkata gereja secara umum ya, bukan satu gereja atau 2 gereja secara umum. Menurut saudara, kelompok narkoba atau geng-geng kejahatan atau gereja secara umum ya, yang lebih gampang menerima orang berdosa? Jawab, nggak usah ragu-ragu. Nah, itu kan aneh. Kalau saudara kenal kelompok-kelompok kejahatan itu, kalau ada anggota baru, saudara, nggak perlu ngisi formulir. Itu yang saya kagum. Mereka juga nggak pakai penciuman. Bawa apa ya? Bawa apa ya? Enggak. Ayo mandi dulu kamu mandi. Enggak juga. Begitu kelompok mereka ketambahan 1 orang dengan 1 kalimat,
Kamu senasib, ayo gabung. Itu yang saya nangis kalau saya ketemu kelompok-kelompok jahat seperti itu. Ternyata mereka jauh lebih suci daripada orang beragama. Karena mereka bisa menerima orang apa adanya tanpa mempersoalkan pendapatnya. Dibaca kitab Roma pasal 14, itulah kebaikan Tuhan. Nah, begini Bapa kita itu baiknya, sangat baik. Saudara, kalau kita melihat dosa, ini pandangannya. Dosa di mata agama apa saja, termasuk agama Kristen. Dosa itu punya kelas. Dosa punya tipe, dosa punya bentuk, dosa pernah punya ukuran besar kecil. Buat agama apa saja termasuk agama Kristen, dosa itu punya berat ringan. Betul? Tapi buat surga, buat Bapa kita dan Tuhan Yesus, dosa itu tidak kenal bentuk, tidak kenal warna, tidak kenal besar kecil, nggak kenal macam-macam. Buat Tuhan yang kita rayakan kebaikannya, dosa itu adalah dosa. Nah, kalau lihat wajahnya begini masih bengong. Oke, saya terangkan supaya saudara tahu. Itu kebaikan Tuhan. Maka itu mengapa Tuhan Yesus nggak malu dan bangga disebut anak Daud. Itulah kebaikan Tuhan. Dosa buat Tuhan kita, saya nggak bicara agama, itu bentuknya sama semua. Oke, saya punya istilah ini. Saya bukan jaksa, saya bukan polisi, bukan hakim. Jadi saya nggak hafal satu potong pun pasal-pasal KUHP, kitab undang-undang hukum perkara. Saya itu nggak pernah hafal. Kalau ada polisi, ada jaksa, ada pengacara pasti hafal. Tapi saya sangat hafal KUHS, kitab undang-undang hukum surga. Itu saya hafal. Tanyakan, saya tahu di mana pasalnya. Nah, di dalam KUHP, dosa pembunuhan itu dibagi-bagi. Saya tanya pengacara saya, Roni hafal? Dalam KUHP pembunuhan itu ada berapa banyak pasal? Kira-kira ada 2. Nah, 2 pun dirinci lagi. Dalam KUHP pembunuhan itu dilihat kelasnya, berencana atau tidak, tidak sengaja. Hukumannya beda. Kalau berencana pun dibagi-bagi lagi, rame-rame atau seorang diri. Dibagi-bagi hukumnya itu, ya toh. Kalau tidak sengaja juga dicari lagi alasannya apa? Itu semua pasalnya ada. Tapi Papa kita di surga, kalau saudara mau tahu KUHS, saudara buka 1 Yohanes 3 ayat 15. Ayo, lihat. Saya percaya di ruangan ini, termasuk ruangan depan, ruangan mana saja, termasuk kameraman semua, host semuanya siapa, termasuk saya juga, nggak akan lolos dari KUHS pasal pembunuhan. Saudara baca? Buat surga pembunuh manusia itu siapa? Ayo baca Alkitab, saudara, jangan lihat saya, Alkitabnya di situ. Apa itu? Pasal 3 ayat 15. Hai, susah sekali, cepat. Barang siapa? Coba jawab. Barang siapa membenci saudaranya, maka dia seorang pembunuh manusia, dan tidak ada hidup yang kekal bagi seorang pembunuh manusia. Jujur ya, jujur. Siapa berani angkat tangan di ruangan ini dan di ruangan luar yang selama hidup nggak pernah benci orang? Ada tidak? Nah, kalau lihat ini modelnya, jangan tersinggung. Pasti ada yang bantu gini. Koden, saya tuh nggak benci, tapi malas ketemu. Sama goblok. Nggak benci tapi malas ketemu. Lo betul tidak, Son? Itu apa artinya kalau malas ketemu? Ayo jujur lagi. Kalau pasal ini kita pakai, adakah yang lolos? Jawab, ada yang lolos tidak? Tidak. Agama hanya melihat dosa yang kelihatan. Maka itu agama penuh kemunafikan. Agama hanya mengadili yang kelihatan. Tapi kalau surga, dua-dua diadili. Tanggal 12 Juli yang lalu, bersama istri saya, bersama tim, termasuk Ibu Yanti Raja Guguk, pendekar saya ada di sini nggak ya? Saya manggil Bu Yanti itu pendekar, seorang model hebat sekali. Kami ke Nusa Kambangan. Hari itu 12 Juli kami cuma satu pelayanan karena diberi waktu panjang. Itu di Nusa Kambangan ada 6 penjara. Yang baru namanya SMS. Itu bukan SMS
Apa itu short message? Tidak. SMS itu singkatan super maximum security. Di situ kami ketemu Gunawan Santoso. Itu penjara khusus terpidana mati semua. Masih ingat Gunawan Santoso yang bunuh mertuanya sendiri, direktur Asaba? Di situ kami ketemu Aheng, pemilik pabrik sabu-sabu terbesar di dunia. Kami ketemu orang-orang terpidana mati, tapi kami kagum mereka bisa bersuka cita di hadapan Tuhan. Pertama kali saya ketemu Saudara Gunawan itu, saya ngomong baik-baik. Dia bilang dia siap kok dihukum mati karena dia tahu dia salah. Heran. Aheng di sana punya warung kecil, dia bisa masak juga dia di situ, saudara. Nah, lu ya serius dalam penjara bisa buka warung dia, hebat sekali. Nah, saya ketemu orang-orang seperti itu. Harapan mereka cuma satu. Kepada siapa? Presiden kita. Apa hak presiden untuk terpidana mati? Grasi. Saudara tahu kata grasi itu bahasa Alkitab? Kata gratia, Inggrisnya grace. Di Indonesia kan jadi grasi. Terpidana mati cuma satu harapannya, presiden. Nah, itulah kebaikan Tuhan. Baiknya luar biasa. Saya berikut, cepat sekali jamnya. Pasal perzinahan. Nah, sama di KUHP, perzinahan itu banyak pasalnya. Maaf, pelecehan. Itu diukur lagi, pelecehan apanya? Sempat meluk atau tidak, sama pegang atau tidak, nyium atau tidak. Nah, kalau sudah niduri juga tapi nggak sampai penetrasi, ada lagi hukumnya. Wah, ribet sekali KUHP itu. Kalau surga simpel, tapi telak, saudara, KO betul. Masih ingat KUHS? Loh, masih ingat nggak KUHS pasal perzinahan? Matius 5. Saya nggak usah cari, tunjukkan ayatnya, cari sendiri di rumah supaya nggak langsung aja tahu begitu. Buat PR. Yesus berkata gini, barang siapa memandang orang lain lalu menginginkan, berarti dia sudah apa dengan orang itu? Berzina dengan dia di pikiran. Ayo jujur, sependetanya pendeta. Ngerti bahasa itu? Sependetanya seorang pendeta, ini mata masih waras. Ngerti nggak maksud ini? Nah, kalau kita pakai KUHS, jujur, ada nggak orang nggak berzina? Setua-tuanya orang tua. Loh, kenapa tertawa? Saya tanyain. Loh, betul tidak, saudara? Ini mata masih kurang ajar. Jawab iya atau tidak, saya nggak suruh saudara tertawa ini. Nah, itulah kebaikan Tuhan, saudara. Harusnya semua kita sudah dihukum mati karena kita ini pembunuh semua. Harusnya kita sudah dibuang ke neraka karena kita ini pezina. Lagi sekali, agama hanya ngurus yang kelihatan. Yang gak kelihatan gak diurus. Maka itu kebaikan Tuhan itu begini. Saya sampai hari ini, saudara, tiap kali saya mengingat kebaikannya, pasti air mata saya tertumpah. Harusnya mati ini, Daniel terusnya mati. Tapi karena dia baik. Amin. Itu. Nah, ini yang dunia harus tahu. Saya lanjutkan. Agama, maka bagi agama hukuman itu beda. Seperti KUHP. Tapi Papa kita di surga tidak. Maka itu disarankan, kalau berdosa jangan tanggung-tanggung, sekalian saja. Lu serius, saudara? Ini bukan munafik. Kenapa? Dengarkan. Begini hukum surga. Tidak pernah ke pelacuran, nggak pernah booking. Sekarang zaman sekarang pelacur laki-laki juga sudah banyak loh, saudara. Ya, tapi suka lihat situs porno. Sama goblok. Nah, daripada lihat situs porno juga dihukum, lanjut saja. Untuk apa sembunyi-sembunyi? Katakan hebat Tuhan itu. Ngomong cepat. Juga kalau mau mencuri jangan yang 50 ribuan. Aduh, yang gede sekali 50 miliar. Sebab curi 50 ribu rupiah dengan korupsi 50 miliar, sama-sama masuk neraka.
Dan Tuhan kita nerakanya nggak seperti kolam renang. Ingat itu. Kalau kolam renang kan ada air dangkal untuk anak-anak. Neraka jangan harap dosa kecil, api cuma semata kaki. Awas kamu. Neraka itu sama dalamnya. Jadi setuju kalau saya sarankan kalau dosa sekalian. Jangan tanggung-tanggung, gak ada gunanya. Toh ke neraka juga. Kalau saudara memahami ini, betapa baiknya dia itu. Dan dunia perlu berita seperti ini, saudara. Pengampunan itu ada di dalam Yesus. Ayat terakhir, Yohanes 20 ayat 23. Ayat terakhir, cepat, 8 menit 17 detik. Yohanes 20 ayat 23. Saya minta saudara membacanya kalimat terakhir ayat 22. Kalimat terakhir ayat 22 Tuhan Yesus bilang apa? Cepatlah, bukanya lama sekali. Atau di PowerPoint nggak ada? Tadi ada. Ya. Tepuk tangan buat Pak Ustadz. Ini yang baca Pak Ustadz. Oh, luar biasa. Terimalah Roh Kudus. Ternyata di dalam Roh Kudus ini ada kebaikan Tuhan yang luar biasa, saudara. Begitu selesai berkata terimalah Roh Kudus, maka ayat 23 Pak Ustadz lanjutkan, saya minta. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan kalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Terima kasih Pak Ustadz. Tepuk tangan lagi saudara untuk Pak Ustadz. Begini akhir daripada firman sore ini di kebaktian yang keempat ini, saudara. Papa, kami nggak ingin sekedar merayakan kebaikan-Mu, your goodness, tapi kami ingin mengalami dan kami ingin membagikan pada orang lain bahwa Engkau itu baik dan dunia belum pernah tahu ini dalam nama Yesus. Sampai hari ini masih banyak gereja yang belum tahu arti sesungguhnya Yohanes 20 ayat 23. Saudara, ternyata ayat itu adalah ayat pertama di seluruh Alkitab sebelum Paulus menulis tentang Roh Kudus dan karyanya di kitab-kitab berikutnya, bahwa satu-satunya hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus kalau kita menerima Dia adalah kita punya otoritas mengampuni dosa orang. Inilah kebaikan Tuhan. Kok gak ada yang ngamen? Saudara pasti banyak yang gak tahu. Saudara, ternyata bukan cuma Yesus Tuhan dan pencipta alam semesta yang bisa mengampuni dosa orang. Ternyata gerejanya di muka bumi itu diberi otoritas mengampuni dosa orang. Saya berani berkata, karena saya punya research, 99% yang dipakai oleh gereja, otoritas yang kedua, kita menyatakan dosa orang tetap ada. Apa itu arti? Kalau ada orang datang kepada saudara dan dia ngaku salah, saudara jangan bilang cari Pastor Jeffrey aja, cari Pastor Rose aja. Awas, saudara sudah terima Roh Kudus, berarti saudara punya otoritas untuk mengampuni. Maka itu kenapa ada Yakobus 5:16. Jikalau kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, artinya saling mengampuni, maka kamu sembuh, maka kamu jadi orang benar. Dan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Itu terjadi karena bukan cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa, kita pun bisa mengampuni dosa orang. Satu-satunya gereja yang memakai ayat itu secara 100% adalah gereja Katolik. Maka itu di antara 7 sakramen gereja Katolik, salah satu saya lupa di nomor berapa, sakramen pengakuan dosa. Cuma saya, gereja Katolik hanya para imam yang punya hak. Tapi ayat itu berkata semua orang percaya boleh. Kalau ada orang berdosa, tutupi. Jadi saudara, dunia ini banyak dosa. Ternyata bukan karena setan, tapi karena setan-setan Kristen ini. Siapa itu setan Kristen? Ya orang Kristen jadi setan, gitu aja, susah bener. Kenapa? Gara-gara setan-setan Kristen dunia banyak dosa. Karena kita tidak menyatakan kebaikan Tuhan.
yang menyatakan pengampunan itu kalau orang itu bertobat. Ayo kita pakai hal ini. Saya salah ngomong tadi. Ayat yang terakhir betul. Janji. 1 Korintus 2 ayat kedua. Dunia menantikan kebaikan Tuhan. Dunia sangat menantikan kebaikan Tuhan itu. Karena dunia tidak pernah tahu apa itu kebaikan. Dunia berbuat baik dengan pamrih, betul? Kalau ada sesuatu yang kamu buat, aku bisa buat baik. Tapi Tuhan kita tidak. Maka itu dari awal saya katakan kebaikan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun juga. Nanti saya akan akhiri dengan kalimat-kalimat ini. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui. Saya mau tambah satu kata untuk memudahkan konsepnya. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak ingin mengetahui apa-apa di antara kamu selain satu saja, Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Agama itu orang yang suka usil, katakan amin. Usilnya suka ngurusin salah orang, itu agama. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak hubungan teman jadi rusak, berapa banyak hubungan sahabat jadi rusak karena gosip, betul tidak? Nah, ayat ini mengajarkan kita. Coba saudara baca lagi, keluarkan kata ini untuk tidak mengetahui apa-apa. Ulangi, 1, 2, 3. Untuk 1, 2, 3. Apa-apa di antara kamu. Orang beragama atau orang kita lah, manusia, hobinya suka ingin tahu urusan orang lain, tidak? Jawab ya atau tidak, sir? Nah, mulai hari ini kita stop. Supaya dunia tahu kebaikan Tuhan. Dia bisa menerima orang berdosa asal bertobat. Mulai hari ini stop untuk ingin tahu apa-apa tentang orang lain. Maka itu yang suka kulaan gosip dan gosip bertobat dalam nama Yesus. Saya nanti akan akhiri dengan konsep itu supaya kita tahu. Paulus mengambil sikap supaya Yohanes 20 ayat 23 kita alami, supaya dunia bebas dari dosa. Maka gereja yang diberi urapan Roh Kudus yang bisa mengampuni dosa orang, saudara. Layani orang itu sampai dia bertobat. Bimbing orang itu sampai dia bertobat. Saudara, yang terjadi adalah kebalikan dari firman ini. Jadi begini, saudara dan saya hanya boleh tahu satu hal tentang seseorang. Satu halnya adalah, apakah orang itu sudah tahu kalau Yesus pernah mati untuk dia? Kalau kita tahu orang itu belum tahu bahwa Yesus pernah mati untuk dia, itulah tugas kita untuk memberitahukan. Kalau dia tukang ngutang, tukang berzina, tukang apa, jangan diurusi. Kalau kita nggak punya waktu, setuju? Ya harus, hal itu firman Tuhan. Kalau kita tahu orang itu bersalah dan kita ada waktu, datangi, langsung ajak bicara, bimbing orang itu ke jalan yang benar. Maka Yohanes 20:23 terjadi. Maka kebaikan Tuhan yang isinya adalah pengampunan dan pengampunan dan pengampunan itu akan diterima oleh dunia. Kalau ada psikolog atau psikiater di sini, coba saudara cerita kepada semua kami yang awam tentang ilmu kejiwaan. Saudara cari 80% penyebab orang punya gangguan kejiwaan. 80%. Tanya mereka. Ada banyak teori yang sudah dituliskan dalam buku-buku psikologis. 80% orang itu mengalami gangguan kejiwaan karena guilty feeling. Karena rasa bersalah yang gak berkesudahan. Rasa bersalah yang gak habis-habis. Orang yang pernah gugurkan bayinya itu dikejar rasa salah. Orang yang pernah buat ini, buat itu, gak pernah dilayani, gak pernah diberi kesempatan untuk mengaku dosanya, akan dikejar rasa salah. Disitulah kebaikan Tuhan akan nyata kepada dunia. Kalau kita tawarkan pengampunan kepada mereka. Jadi kalau ilmu jiwa mengatakan 80% itu karena guilty feeling, maka hanya gereja yang bisa menyembuhkan orang sakit jiwa di dunia ini. Oh, gak ada yang amin. Karena hanya kita yang diberi kuasa untuk mengampuni dosa orang. Nah, bagian terakhir ini yang jahat. Saudara, mungkin saudara berkata, aku gak pernah mutilasi orang. Tunggu dulu.
Dalam hukum 1 Yohanes 3 ayat 15, orang memutilasi orang dengan hukum itu adalah begini. Siapa yang pernah sakit hati pada seseorang tapi nggak bisa balas, lalu kita mulai